Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian semua dimanapun berada. Selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam tercapai apa yang menjadi cita dan cinta ya. Oke, masih bersama aku di pembacaan secara umum ya. Energi tarik acak bisa resonans, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jangan dijadikan pedoman hidup, karena pedoman hidup kita adalah sang pemilik alam semesta. Jadikan aja sebagai clue, gambaran, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ternyata sosok ini yang suka banget memandang kamu sekarang. Begini penilaian dia ke kamu ya guys ya. Ya, ternyata sosok ini suka banget memandang kamu sekarang. Begini penilaian dia ke kamu ya guys ya. Kita akan mulai. Fokus. Sebelumnya terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Ambil yang manfaat, jangan manfaat, abaikan saja ya. Ini adalah prediksi penarikan energi secara umum, pembacaan secara penarikan energi secara acak dimanapun sahabat menemukan, dan pembacaan secara umum. Jadi bisa resonans bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak menyikapi readingan ini ya. Fokus ya, fokus. Kita akan mengambil kartu-kartu untuk menyampaikan melalui pesan atau mengambil clue-nya. Oke. Ternyata sosok ini yang suka banget memandang kamu sekarang. Begini penilaian dia ke kamu. Aku terkadang bicara seperti suka kayak ketawa gitu ya. Pasti kalian ada yang bilang lama amat sih ya kan, sambil nunggu kartunya ini jatuh, tapi jatuhnya tuh memang betul-betul nggak berantakan gitu. Nah kayak gini nih, Three of Swords, Three of Swords. Ini adalah perasaan dia sebelumnya ya. Setelah nggak sama kamu mungkin ada yang sudah putus gitu. Atau setelah merasakan bahwa sebetulnya dia itu peduli banget sama kamu gitu. Kemarin-kemarin cuek, cool des gitu, dingin banget gitu sama kamu tuh, kayak mengabaikan gitu ya, nggak butuh gitu. Kayaknya kamu ya terutama, atau bisa vice versa, ini bisa terbolak-balik. Bisa kamu yang cuek atau dia yang cuek. Kemudian kita bicara tentang dia. Terus akhirnya setelah merasakan hubungan yang seperti ini, cuek, gak peduli, gak perhatian, gak prioritas, ya mengabaikan gitulah ya. Terus kemudian ada yang disebut dengan ya sudahlah, mengambil sebuah keputusan masing-masing gitu. Atau bahkan itu ada yang udahlah selesai gitu, ada gitu. Ternyata dia tuh ngerasa patah hati gitu loh. Setelah, karena sesuatu tuh ngerasa itu setelah kehilangan gitu. Setelah kehilangan tuh baru ngerasa, ternyata aku mencintaimu, ternyata aku butuh kamu, kayak gitu itu kan. Betul nggak sih? Betul. Ini yang dia rasakan kemarin. Makanya jangan pernah mengabaikan orang yang dekat dengan kamu, peduli sama kamu, dan sayang sama kamu, ya kan? Mentang-mentang dicintain gitu, terus no problem gitu. Padahal dia cinta banget di sini ya. Padahal hubungan ini memang sudah, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. Makanya wajar lah kalau dia itu cuek kayak kamu, atau cuek sama
WA kamu ya atau kayak nggak peduli karena apa, karena memang dia sudah berumah tangga. Ada ini sebagian besar yang peduli dengan pasangan orang lain gitu, pasangan orang lain ya. Makanya waktu itu kayak ya apaan sih gitu, apaan sih gitu. Tapi setelah mungkin kamu mengambil keputusan untuk menyudahi atau bukan menyudahi tapi meninggalkan gitu ya, atau masing-masing gitu, dia ngerasa banget gitu loh bahwa dia itu mencintai kamu. Ini adalah ten of cup ya, mencintai gitu loh, menyayangi kamu, mencintai banget gitu. Daripada kemarin jadi kayak menyadari bahwa kamu tuh ya cinta, dicintai sama dia gitu loh, menyadari setelah kamu tuh pergi gitu loh ya, bahkan bisa dibilang cintamu tuh setara dengan pasangannya gitu ya kan. Kalau kita mengabaikan seseorang itu lebih baik kamu ambil keputusan aja untuk menyudahin ya. Kalau memang dia mencintai kamu, dia akan merasa kehilangan dan dia akan mencari kamu lagi gitu loh ya. Tapi kalau udah menjalin hubungan dia sudah kelihatan cool, mengabaikan, terus kamu mencoba mengambil sebuah langkah untuk ya kalau dia nggak respon atau nggak ada tindakan, berarti memang dia nggak mencintai kamu gitu, nggak sedih kayak gitu ya, memang nggak ada gitu loh. Lah ngapain kita bertahan ya kan, seperti itu. Ini kayak semacam tip aja gitu, kayak tip aja buat kamu yang juga diabaikan atau ditinggalkan oleh dia, nggak direspon gitu. Sekarang WA balasnya besok gitu, giliran kamu agak sedikit udahlah nggak usah WA dulu, dia yang kayak apa ya, mut-mutan gitu loh. Itu kan bikin kita kesel ya. Menjalin hubungan itu seharusnya kan ya saling menghargai, saling menghormatin gitu, jadi balas kayak gitu mau kita. Karena hubungan ini nih sebetulnya memang dia sendiri itu memikirkan bahwa hubungan ini ada hubungan selingkuh gitu, sebuah hubungan yang memang notabene nggak boleh, karena memang masih punya pasangan. Apapun itu ya, apapun itu ikatan pasangan walaupun masih pacaran itu tuh sebetulnya nggak boleh menjalin hubungan dengan yang lain. Kenapa? Bukan karena kan pacaran lagi ini Des, lagi penjajakan, bukan masalah penjajakan, ini main perasaan ya. Jadi kalau kamu masih punya pasangan gitu, selesaikan dulu. Kalau kamu membuka hati yang baru, sebaiknya seperti itu sih. Dan dia memikirnya tuh dulu tuh seperti itu gitu loh. Kemarin tuh berpikirnya karena ini adalah dia masih ada pasangan dan ada disebut dengan selingkuh. Kalau dia mencintai kamu, dia ngerespon kamu, sebetulnya memang ya dia masih merasa punya pasangan sih. Tapi kan seharusnya juga dia, kalau orang yang memang bijak gitu ya ngomong apa adanya, tetapi dia kan tetap ya masih ada hubungan sama kamu, dan bahkan mungkin sama kamu juga sepertinya tuh awal-awal tuh welcome gitu, tetapi kemudian makin kesini kok semakin mengabaikan, semakin nggak peduli, semakin cuek, semakin dingin, semakin merasa dibutuhkan, merasa dicintai. Akhirnya kan sekarang setelah kamu nggak ada, dia ngerasa sedih, ngerasa kehilangan ya kan. Nah seperti itu, karena dia takut hubungan ini tuh ada yang lain gitu, jadi takut ketahuan sama yang lain itu gitu. Tapi kamu akhirnya kalau aku bilang ya mengambil keputusan ini benar ya, tebaran kartu ini, meninggalkan aja, nggak usah dipertahankan ke orang seperti itu tuh. Kalau dia cinta pasti dia akan mencari kamu, dia akan mencari mengambil tindakan itu, merasa kehilangan kan gitu ya. Konyol ya, memang sudah punya pasangan pacaran sama kamu, jalin hubungan sama kamu, hanya kamu yang diabaikan, kamu yang dicuekin kayak gitu kan. Setelah kamu pergi dia bersedih. Ini ada di awal ya, tebaran kartunya ada di awal, Three of Swords, kesedihan yang tiada tara ya. Dia sekarang sosok ini ngerasa bahwa ternyata dia mencintai kamu gitu, walaupun dia sudah ada pasangan, dan ini hubungan selingkuh gitu. Konyol kan, konyol banget gitu loh ya. Memang bahaya gitu, bahaya banget, bahaya nggak tahu. Ini ada the Bull,
akhirnya dia sudah tahu gitu loh, menjalin hubungan dengan kamu di sana di mana dia mempunyai pasangan itu tahu bahaya, ada jurang aja di depannya dia nggak, udah ini ada tanda bahaya, dan makanya dia seperti itu. Tapi sekarang setelah kamu ngambil sebuah keputusan untuk masing-masing, dia berasa sedih gitu, dan menyadari bahwa dia punya perasaan ke kamu. Ternyata kamu itu motivasi dia gitu loh. Selama ini tuh kamu itu secara nggak sengaja dia rasakan saat ini setelah nggak bersama kamu itu, setelah masing-masing itu dia ngerasa bahwa kamu tuh semangatnya gitu, bahwa kamu itu ya bagian dari cahaya hidupnya. Tanpa kamu tuh ternyata nggak semangat, kemana aja. Itu dia mulai sadar. Makanya di sini kesedihan ya, ya ambil aja ilmunya. Kalau kamu nggak resona di sini, ambil aja ilmunya bahwa orang yang kayak gini tuh memang ya sudahlah, harus dikasih pelajaran. Caranya ya sudah, tinggalkan, lu jual gua beli gitu aja sih, nggak usah bucin ya. Kalau bucin itu justru dimanfaatkan. Kemarin dia ngerasa dibutuhkan ya kan. Sekarang dia ngerasa gitu loh, ngerasa bahwa kamu itu motivasinya gitu, ngerasa bahwa kamu itu semangatnya, ngerasa bahwa kehilangan kamu itu seperti kehilangan cahaya hidupnya. Ya, pret. Ya, ini awal dia menyadari perasaan dia, awal dia menyadari ya perasaan, bahwa ragu-ragu itu tidak boleh gitu. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Jadi soalnya kan main hati itu ibaratnya tuh. Sebuah hubungan yang kita bicarakan tentang asmara ya, main hati itu loh. Ya, kalau ragu-ragu ya sudah, tinggalin. Kayak kamu juga betul itu. Saat ini setelah nggak ada sama kamu, dia ngerasa sedih sekali bahwa dia punya perasaan sayang sama kamu, cinta sama kamu. Ya, bahkan di sini terlihat kamu itu adalah semangatnya, kamu adalah motivasinya. Nah, dasarnya tuh karena ragu-ragu dulu itu, seperti itu. Sosok ini tuh seperti itu. Ya, dia suka memandang, ya suka memandang kamu, mungkin fotonya mungkin, atau apa ya, dari jauh mungkin kamu masih suka memandang WA kali ya. Sekarang kamu nggak WA lagi sih gitu, kamu sekarang nggak itu lagi sih gitu, ternyata kamu itu motivasi aku gitu. Dia ini nih, aku mewakili ngomongan dia ya, ternyata kamu itu semangatku, aku tuh cinta sama kamu ya. Kemarin aku abaikan kamu, setelah kamu seperti ini meninggalkan aku atau kamu mengajak masing-masing, aku merasa kehilangan, sangat kehilangan gitu. Itu yang ada di pikiran dia saat ini. Nah, dia suka memandang yang kemarin kamu intens chat, selamat pagi adik atau mas atau cantik gitu ya. Kalau yang terkadang kalian yang nonton, kalian wanita atau pria atau maskulin atau feminin ya, yang kemarin kamu suka nge-WA dia, intens, perhatian gitu, sekarang dia nggak punya karena kamu sudah meninggalkan. Makanya dia sedih. Cuman itu ya yang dia pandangi sekarang. Dia pasti ada harapan, ya ada harapan, karena ternyata kamu tuh baik gitu. Ternyata kamu itu perhatian sekali gitu loh, yang terkadang banyak yang nggak dia dapatkan dari pasangannya gitu. Ini ada yang sudah berumah tangga, ada yang lagi pacaran, ada yang lagi memang lagi menjalin hubungan seperti itu, dan mendekati kamu dan dipertemukan dengan kamu. Paham ya? Paham. Oke. Di sini dikatakan ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu. Dia dianggap ya, dia anggap dia cuma kagum ke kamu, atau ini versi kamu ya. Ternyata dia benar-benar sayang sama kamu gitu. Awalnya dia kan kayak apa ya, cuman sebuah kagum aja awal-awal sama kamu gitu ya kan. Terus menyepelekan, apalagi kamu yang intens di sini gitu, mengawia dia gitu ya. Tetapi setelah kamu pergi, dia ternyata dia benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Baru sadar dia emang ngerasa kehilangan itu setelah kita pergi ya.
seperti itu. Akan ada yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu karena orang ini mengincar keuntungan dari kamu. Ada juga yang sebagian seperti itu, mengincar keuntungan. Dia termasuk ya keuntungan dari kamu. Apa itu? Ya mungkin perhatian kamu bisa jadi, atau uang kamu, ya kan, seperti itu. Kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya, sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu ya, dan dia masih ingin ketemu sama kamu karena dia sekarang kamu gak inten loh, kamu ngerasa ya udahlah tinggalin aja gitu. Nah dia ngerasa setelah suka kamu ketemu sama yang lain atau apa pun yang lain ya, ibaratnya tuh dia tuh nggak ikhlas sebetulnya. Dia memang baru sadar gitu loh, dia tuh cinta sama kamu, dia tuh sayang sama kamu. Terlambat nggak tuh? Ya itu terserah kamu sih, kalau kamu masih cinta ya, atau ini sebuah trik kamu ya nggak masalah. Makanya aku kasih tahu triknya tuh seperti itu gitu loh. Kalau kamu ngerasa diabaikan, kamu ngerasa cuek, ini kalau kamu pengen tahu berapa persen sih perasaan ke kamu, ya kamu caranya mundur aja, tapi sudah mempersiapkan diri untuk ikhlas ya. Karena orang yang mencintai itu biasanya tuh, kalau orang cinta itu ya intens, ngabarin ya, kecuali dia nggak punya HP atau dia nggak punya paket, itu beda lagi ya. Paling nggak itu apa ya membalas lah ya, walaupun cuman oke, yes, ya ye gitu. nggak mengabaikan gitu loh, nggak semau gue sekarang udah dibaca di read doang gitu. Itu kan namanya melukai hati, iya kan? Iya. Dan kalau kamu mau tahu dia seberapa perhatian atau memang hatinya itu seberapa, ya gitu, udahlah gantian, lu jual gue beli gitu. Lu cuma sama gue juga bisa. Cuma sebetulnya kamu pengen tahu aja perasaan dia. Kalau dia memang cinta sama kamu, dia akan mencari kamu, dia akan melakukan tindakan, akan ngerespon kealpaan kamu itu. Nah di situ loh ya, jangan bucin ya. Kalau bucin nanti kamu sakit sendiri, karena orang bucin tuh banyak tuh terlihatnya tuh dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan perasaannya, ya dimanfaatkan tenaganya. Kalau nggak dimanfaatkan tenaganya, ya dimanfaatkan uangnya. Kan nggak mungkin kamu seperti itu kan. Nah gitu. Orang masa lalu yang menangis karena nasibnya lebih baik setelah kalian berpisah, ya iyalah. Jangan takut ya, jangan takut gitu loh. Jangan takut untuk kehilangan, karena buat apa kita berjuang untuk sesuatu hal yang memang dia nggak mau. Ya kita ya orang gila aja itu, mencintai orang yang notabene kita nggak dipeduliin gitu. Orang dia punya yang lain di sini terlihatnya, ya kan? Gitu loh. Ya, apa dia playboy? Nggak ada, aku nggak ngeliat di sini playboy yo. Cuman dia mau sama kamu, tetapi dia ada ketakutan sama pasangannya karena itu kan hubungan selingkuh. Tapi akhirnya lah, kenapa dia memulai gitu loh, ya kan? Kalau nggak dari dulu awal kan nggak bakal terjadi seperti ini ya kan. Kamu nggak bakal meninggalkan, kamu juga nggak akan ngerasa diabaikan gitu, nggak merasa dicuekin. Kemarin dia kenalan baik-baik, kok lama-lama kok seperti ini ya Des, kayak gitu ya kan. Akhirnya kamu sedih sendiri ya kan. Jadi jangan kasih perasaan kamu seutuhnya ke orang yang main-main ya, karena bisa kabur gitu loh. Ya karena mungkin dia pemain atau player ya kan. Atau jangan kasih lah siapapun dia, mau secinta apapun kamu, ya jangan dikasih semuanya, apalagi lagi pacaran, apalagi lagi wianan bangsa sebulan 2 bulan. Waduh, jangan loh, jangan ya dia, jangan terlalu salah gitu. Kalau baru, atau jangan terlalu baper. Nah baper kayak gitu. Ini kalau kayak gini nih biasanya orang tuh kalau in instan ya inten banget, kayak memberikan perhatian kita yang pure 100%, tiba-tiba langsung apa sayang sudah makan belum, pagi siang sore, terus seperti nggak ada waktu senggang, nggak ada waktu lowong, dia selalu perhatian sama kamu. Perlu hati-hati, justru kamu jangan lengah gitu ya.
biasa aja. Seperti itu. Jadi jangan berikan perasaan kamu seutuhnya gitu. Is okay lah, aku terima perhatian kamu, tetapi kamu tetap flat aja lah, biasa saja. Kalau orang cinta itu malah justru penasaran, beda sama yang lagi di WA begini, cuman kenalan salah nomor atau salah sambung, kita kebaperan, terus kita yang ngejar dia, nggak penasaran dia, yang ada nanti kita dipermainkan, ya kan? Seperti itu. Udahlah, jual mahal dikit, maksudnya jinak-jinak merpati gitu loh, kata orang dulu. Kalau orang dulu kan jinak-jinak merpati, dia dekat kita gak menjauh, dia jauh kita mendekat, seperti itu. Jadi jangan bucin, nggak bagus, lagi kita wanita. Ya kan? Lagi kita wanita, bro. Ya, dia galau, dia suka memandangi foto kamu atau memandangi WA kamu yang nggak lagi intens. Ya, ternyata kamu orang yang bisa buat dia bahagia. Dia bisa bahagia bersama kamu. Saat-saat bersama kamu dia bisa bahagia walaupun dia sudah punya pasangan, tetapi dia tidak dapatkan dari pasangannya itu. Ternyata seperti itu. Ternyata kamu itu bisa membahagiakan. Ternyata kamu tuh baik. Ternyata kamu tuh penyayang. Ternyata kamu itu motivasinya gitu loh. Dan ternyata kamu tuh tulus, ternyata kamu tuh setia. Dan kamu di sini terlihatnya sosok yang suka bekerja. Kamu punya kesetiaan, punya ketulusan cinta gitu. Ya sekarang dia juga seperti itu. Ya. Kamu tuh orangnya tulus, orangnya tuh ya, lebih seperti ini kan endingnya lebih bagus, ya kan? Kalau seperti ini kan endingnya lebih bagus. Jadi kan dia yang ngejar kamu nanti. Coba kalau kamu tetap nggak ngambil tindakan untuk menjauh dari dia, ya kan? Yang ada kamu cuman sakit hati sendiri. Apalagi tahu dia itu on gitu, tapi WA kamu dilewatin, coba dibaca doang. Iya kan? Oh, sakit sekali. Dia punya tulus, akhirnya endingnya punya perasaan tulus dan ingin membuka lembaran baru sama kamu kalau bisa gitu. Kalau bisa, penilaiannya dia tuh bagus, kamu tuh cinta tulus, sayang, setia gitu. Dan dia ingin kembali membuka lembaran baru kalau boleh gitu, mau meminta kesempatan atau pengen lagi memulai yang baru, sebuah lembaran baru di mana dia ingin melupakan yang lalu-lalu, kesalahan-kesalahan itu, maksudnya memperbaiki, seperti itu ya. Karena penyesalan itu kan adanya di belakang, nggak ada penyesalan adanya di depan, itu namanya pendaftaran, ya kan? Begitu loh. Nah, buat semua teman, ini perasaan cintanya ke kamu sekarang menjadi sebuah 10 of cup setelah semua ini kejadian. Seandainya kamu ngerasa di ranah ini, tapi kamu ngerasa masih diabaikan karena kamu belum mengambil keputusan, cobalah trik ini. Ini pesan yang disampaikan sebagai gambaran bahwa dimana kamu harus berani mengambil sebuah keputusan, ya. Sebuah keputusan harus berani mengambil tindakan, mengambil pemikiran, mengambil tindakan. Nggak harus dipertahankan. Kalau memang pantas dipertahankan, silahkan dipertahankan. Kalau memang nggak pantas dipertahankan, buat apa dipertahankan? Masih banyak dia di sana yang lebih baik, ya. Seperti itu, ya kan? Begitu kira-kira, ya toh. Jangan bucin, stop bucin. Buat diri kita sendiri aja, supaya dia nggak kepedean atau kita nggak dimanfaatkan. Ya, orang baik, orang cinta itu kalau ketemunya orang yang nggak bagus, dimanfaatkan. Percaya nggak sih? Alih-alih dia ngomongnya manis, alih-alih iya begini, nanti kita menikah, nanti kita begini, kita saling enggak ada. Kalau memang ketemu yang orang nggak bagus gitu loh. Dan orang bagus di zaman sekarang itu ada sih, banyak gitu. Tapi masih harus perlu perjuangan untuk mendapatkan orang itu. Gitu. Paham?
Sekarang kita lihat lagi. Di sini terlihat ada di sini terlihat ada energi Aries. Di sini juga ada energi Pisces. Juga di sini ada energi Scorpio. Ada energi Aquarius. Kemudian terlihat lagi di sini ada energi Cancer. Ada energi Scorpio kuat sekali ya. Ya, dan di sini lebih kuat ke energi Aquarius, Cancer serta Scorpio. Ya, ada energi terselip ya, energi tapi nggak terlalu besar sih. Energi Aries. Ya, dan energi Aries ini tipis-tipis seperti itu. Ya, itu yang terlihat energinya. Kalau kalian membacakan tentang energi ini adalah elemen yang tercurah di tebaran kartu ini. Diantaranya adalah ada air, ya kan? Ada air, kemudian ada udara, ya, dan itu saja. Dan itu saja. Gimana ya? Air sama udara. Air itu kan flat, ngikutin arusnya, apa namanya itu, tinggi rendahnya tanah, jadi ngikutin aja gitu. Tapi kalau angin itu kan bus, kadang-kadang bisa besar, bisa menghabiskan segala macam. Jadi kayak yang ya sedikit nggak nyambung sih. Tetapi bisa ngikutin gitu, ya enggak gitu. Ada mirror effects, ada mirror tentang mirror kita bicara, ya. Efek mirror, ya, atau cermin, efek cermin. Ya, ini kan kalian itu ya sebetulnya kalau dilihatin dari pesannya di sini, kalian tuh gimana sih kalau kamu berdiri di depan cermin gitu, efek cermin gitu kan. Kadang terlihat indah, kadang terlihat nggak indah sama sekali, tergantung mood kalian gitu ya kan. Seperti itu gitu loh, ya kan. Dan di sini banyak pembelajaran yang kamu dapatkan dari hubungan ini. Pastinya seperti itu. Karena apa? Yang tercurah di tebaran kartu ini lebih ke elemen udara dan air. Kamu bisa tahu udara itu bagaimana. Udara itu kan lebih bebas, ya, suka berterbangan kemana-mana udara itu. Tapi juga bisa ngayomin, bisa ngademin, ya. Tapi bisa juga. Nah, di sini yang terjadi bertemu dengan air. Air itu tergantung anginnya juga. Kalau anginnya itu besar bisa menjadi sebuah pusaran. Seperti ibaratnya itu seperti itu. Dan ini bisa diambil pembelajaran tentang pembelajaran yang bisa kamu ambil. Di sini banyak emosi dan kamu pun gak usah banyak emosi setelah menonton video ini. Mudah-mudahan kamu lebih memahami bahwa kamu harus mengapain, harus berbuat apa, ya kan. Kalau sekarang dia suka memandangin kamu atau memandang kamu sekarang, ya karena dia merasa ada sesuatu yang sudah dia lakukan tuh salah, mengabaikan kamu atau cuekin kamu. Seperti itu loh, ya kan. Dan ini semua kembali ke kamu. Ya, kembali ke kamu. Ya, lebih banyak saja ibadah, lebih banyak saja melakukan sebuah pendekatan pada Sang Pemilik alam semesta, mendekati atau berdoa, banyak berdoa, ya, banyak lebih ke diri kamu sendiri, untuk mencintai diri kamu sendiri atau melakukan sebuah perubahan bagus, ya, lebih religi deh. Ya kan, kemarin kan nggak melibatkan Tuhan kamu, mungkin ya cinta aja, sayang aja, apalagi buat kamu tuh yang kurang kurang perhatian, yang kurang, ya, dari lawan jenis, atau ini bisa terbalik-balik, bisa kamu yang sudah punya pasangan, bisa dia yang punya pasangan, atau memang kalian berdua yang sudah punya pasangan, yang kemarin kamu memang kurang kasih sayang gitu loh, ya, seperti itu. Makanya kamu begitu melihat dia sosok yang perhatian sekali, ya, kamu menjadi sebuah kayak angin surga gitu. Jadi nggak sadar gitu, kamu terus mencurahkan perasaan kamu ke dia, ya, jatuh cinta lah, seperti itu. Di sini ada karmic message, ya. Hubungan karmik itu apa sih, Des?
Karmik itu karmic relationship ya. Yang dimaksud dengan hubungan karmik itu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang didasari dengan ya sebuah kenyamanan ya. Kenyamanan kuat gitu loh. Bahwa perasaan yang dimiliki adalah ketulusan atau belahan jiwa. Ya. Ya seperti itu, merasanya tuh seperti itu gitu loh. Kayak gitu. Karena keyakinan ini ya, atau keyakinan ini membuat hubungan karmik itu biasanya tuh dipenuhi dengan gairah dan emosi ya. Ini aku harus kasih pesan sama kamu. Itulah hubungan karmik ya. Hubungan karmik ciri-cirinya bagaimana, Les? Ya ciri-cirinya ya tidak stabil gitu ya. Terus terlalu takut kehilangan kayak gitu. Terus ya intinya kamu takut hubungan berakhir kayak gitu. Tapi kamu mudah-mudahan ini memang benar-benar kamu sudah mengambil sebuah keputusan untuk memberikan yang terbaik, karena kamu sudah ngerasa lelah capek dicuekin. Ya nggak apa-apa kalau kamu harus meninggalkan dia. Tapi akhirnya dia menyadari ya, dia menyadari bahwa kamu itu baik, kamu itu tulus, kamu itu cinta, dan kamu itu adalah semangatnya. Itu baru sadar ya. Dan kamu harus berani untuk memberikan sebuah pembelajaran buat dia juga gitu ya. Jangan remehin gua gitu, gua juga bisa tanpa lu gitu aja sih. Jangan takut kehilangan. Kalau memang jodoh ndak kemana ya, dia akan meninggalkan kamu. Ini bisa vice versa ya, tetapi yang pasti dia mungkin sudah meninggalkan kamu, tapi sekarang kamu yang pergi karena dia memang keterlaluan. Kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan, is okay, nggak masalah, tinggalin aja. Nanti kalau cinta atau nggak bisa bohong, dia akan mencari. Tapi kalau nggak mencari berarti dia nggak cinta sama kamu. Buat apa dipertahankan? Optimis ya, tetap harus optimis. Hidup itu harus optimis, semangat. Karena tujuan kita kan hidup kan bukan cuma sekedar dia doang, masih banyak dia yang banyak, yang lain gitu, yang lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih pintar, lebih sayang sama kita gitu. Gitu. Dia memilih kamu, endingnya kan seperti itu nanti. Kalau dia cinta ya, gitu. Cintamu dan cintanya bersama. Amin. Kita aminin aja dulu ya, karena apa sesuatu yang baik harus kita aminin. Berjanjilah pada Allah kamu akan tulus. Di sini kamu ada ketulusan besar. Dan dia sadar itu gitu. Makanya saat ini dia lebih sering memandang kamu, suka memandang kamu. Karena kemarin menganggap kamu itu ya biasa aja gitu. Karena dia memang juga masih punya pasangan gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu. Ambil pembelajarannya. Kalau nggak bermanfaat dibuang aja atau jadikan sebagai tontonan aja. Dan yang pasti ya, yang pasti jangan bucin tuh nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Ya oke. Tetap berdiri di rel kebenaran, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap jadi orang baik ya kan, tetap ngontrol diri dan hati, dan jangan berlebihan dalam menjalin sebuah hubungan apapun itu. Karena yang menjalin hubungan berlebihan biasanya endingnya itu tidak bagus atau tidak boleh melewati batasan dalam menjalin hubungan itu ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Janganlah untuk berdoa, menyerahkan apapun itu, melibatkan Tuhan. Apapun itu keputusan yang harus kamu ambil, kemudian menyerahkannya dan tetap berdiri kokoh, bukan egois ya, bukan ego. Berdiri kokoh untuk sebuah kebenaran. Kalau cinta tidak kemana, kalau jodoh tidak kemana. Gak usah takut kehilangan, karena semua datang dari Allah, pergi pun karena Allah. Ya kalau jodoh pasti akan dipertemukan juga, karena Allah mempunyai banyak beribu-ribu cara untuk bisa mempersatukan kalian. Oke? Ya. Yang mau ingin personal reading silahkan personal reading. Yang kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik subscribe, like, komen, dan
tekan tombol notifikasi. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.